Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat guru belajar semuanya? Kita mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada bagian yang kedua ini kita mereview soal literasi untuk tingkat SMP. Bagaimana bentuk soal dari AKM tingkat SMP ini? Marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sahabat pembelajar semuanya, asesmen kompetensi minimum atau AKM meskipun diundur nanti pada bulan September atau Oktober, kita harus tetap mempersiapkan diri. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mereview contoh soal literasi untuk tingkat SMP. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya untuk memahami lebih lanjut, mendalami. Dari kita telah mengikuti pendidikan guru belajar untuk kompetensi minimum ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang bagian pertama dulu sudah kita bahas mengapa AKM itu difokuskan pada literasi dan numerasi. Ini dikarenakan literasi dan numerasi adalah merupakan kompetensi yang sangat general, yang sangat umum dan mendasar yang harus difahami oleh siswa dan kita semuanya. Pada kompetensi AKM, kita ketahui bahwa di dalam AKM itu yang pertama mengandung kompetensi tentang literasi teks informasi. Jadi siswa diminta untuk menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang kedua, literasi teks fiksi, menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang ketiga adalah kompetensi tentang numerasi, berisi bilangan geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian atau peluang. Pada web Puspenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud RI, literasi itu diartikan sebagai literasi membaca, sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Level pembelajaran yang akan kita bahas pada saat ini adalah level 4 untuk kelas 7 dan kelas 8. Mengapa demikian? Karena nanti bulan September itu yang menjadi pilot projectnya adalah kelas 7 yang sudah naik kelas 8. Karena nanti pada Juli itu sudah ada kenaikan kelas, berarti sasarannya adalah kelas 7. Sedangkan kelas 8 yang sekarang ini sudah naik pada kelas 9. Kita pahami pada web Puspenjar itu juga untuk soal numerasi kelas 8 itu ada 67 soal. Literasi fiksi 7 soal, literasi teks informasi 29 soal. Jadi sekitar yang literasi itu ada 36 soal. Sahabat belajar semuanya, untuk soal literasi SMP, literasi membaca ini nanti ada teks informasi. Informasi diberisi nanti ada 29 soal, kemudian teks sastra atau teks fiksi 7 soal. Dan prosesnya ada proses menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini merupakan tingkatan yang cukup tinggi, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian konteksnya, konteks personal, konteks sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan bentuk soalnya kita ketahui, bentuk soalnya ada bentuk soal objektif, pilihan ganda, satu jawaban benar seperti yang sudah kita kenal. Ini 20%, berarti sekitar 7 soal. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari 1, itu 60%, berarti 20 soal.
Kemudian teks bentuk soal menjodohkan itu diprediksi proporsinya 10%, ada 4 soal, isian singkat angka nama benda yang sudah fix itu 5%, berarti ada 3 soal, dan soal non objektif atau esai itu sekitar 5%, sekitar 2 soal. Lalu kita jumlahkan untuk literasi, jumlah soalnya ada 36. Sahabat belajar semuanya, teman-teman guru hebat, menemukan informasi artinya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Artinya apa? Menemukan informasi yang tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra, teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini ada 1 soal. Mencari dan memilih informasi yang relevan, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan, teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini 2 soal. Yang B tadi adalah memahami atau interpretasi dan integrasi. Ini meliputi memahami teks secara literal, menjelaskan ide pokok, beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini 1 soal. Yang kedua, menyusun inferensi, membuat koneksi, memprediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Ini siswa diminta menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Itu sebanyak 6 soal. Membandingkan hal-hal utama, misalkan perbedaan kejadian peristiwa benda dalam teks informasi meningkat sesuai jenjangnya, 4 soal. Berikutnya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Ini meliputi menilai kualitas kredibilitas konten pada informasi tunggal maupun jamak. Isinya menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya, misalnya mengidentifikasi asumsi atau opini dari fakta. Ini ada 5 soal. Menilai akurasi informasi visual dan non-visual dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya, ada 4 soal. Berikutnya menilai format penyajian teks, menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, mendukung visual grafik atau tabel dalam menyajikan pesan topik tertentu dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini 3 soal. Dan yang terakhir adalah merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadinya. Merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra, teks informasi terhadap pengetahuan yang miliknya yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini ada 3 soal. Inilah sahabat guru belajar beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu pada saat kita ingin membahas atau mereview adanya contoh soal dari literasi. Sahabat guru belajar, untuk contoh soal yang pertama ini sudah kita kenal, yaitu tentang manfaat makan ikan. Jadi ini sudah dulu pernah kita ikuti waktu ada uji coba untuk kita siswa dan anak-anak pada tahun 2020. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Ini ada beberapa pertanyaan. Yang jelas ini merupakan bentuk soal pilihan ganda kompleks yang bisa dijawab lebih dari 1 jawaban benar. Ini harus dipahami benar dengan cara apa? Memahami dari infografis yang ada di samping ini. Mari kita coba membahasnya. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kita lihat di sini, bergizi tinggi, kemudian mengandung lemak dan seterusnya, mencegah kerusakan sel-sel tubuh, memberikan penting dalam gizi dalam sehari-hari yang
pertama. Ini merupakan berarti mengandung nutrisi bagi tubuh. Ini jawabannya pilihan pertama benar. Berikutnya mengandung vitamin B6 lebih banyak dibandingkan dengan udang. Di dalam infografis ini tidak ada membahas tentang vitamin B6. Seperti itu. Ini ada di sini, tapi untuk perbandingannya tidak ada. Ini nanti kita tinggal dulu. Kemudian berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Ini ada di sini gambar bayi, terutama 1000 hari pertama. Nah, 1 tahun itu 365 hari, berarti ini jawaban yang ketiga ini juga benar. Dan yang keempat, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Ini ada di sini. Jadi ada di infografis ini, berarti jawaban nomor 4 juga benar. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Jadi ini pada infografis ini mengurangi risiko penyakit seperti jantung dan seterusnya. Berarti yang kelima ini juga benar, kita centang. Dengan mengandung B6 ini tidak ada pada infografis, yang ada adalah mengandung omega 3. Ini jawabannya kurang tepat, ini berarti salah. Jadi teman-teman sekalian, pada pertanyaan yang pertama ini manfaat makan ikan bisa kita pilih jawaban lebih dari 1, jadi di sini ada 4 jawaban benar, kemudian ada 1 jawaban yang kurang tepat. Selanjutnya pada teks tentang ironi konsumsi ikan di Indonesia ini kenapa? Ini kita ditujukan untuk membahas fakta atau opini. Nah, fakta atau opini ini kita ambil dari teks ini, dari teks yang ada. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Tingkat manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Ini fakta atau opini? Kalau kita lihat dari teks ini merupakan fakta. Buktinya mana? Nah, ini konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Jadi ini termasuk fakta. Pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Fakta atau opini? Atau kita lihat dari teks ini juga termasuk fakta. Ini pada baris atau kalimat mana? Nah, ini ada pada kurang lancarnya distribusi. Berarti kurang baik. Kemudian pengelolaan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Ini juga fakta. Ini terbukti pada kalimat yang di bawah ini. Atau pengawetan ikan sebagai bentuk ini kurang. Berarti ini juga merupakan fakta. Potensi ikan di Indonesia hampir 10 juta ton. Ini juga fakta, dibuktikan pada kalimat ini. Jadi sudah mencapai 9,9 juta ton. Di sini hampir 10 juta ton. Berarti termasuk fakta. Berikutnya pada ayo makan ikan atau gemar ikan ini, kita ditujukan untuk menjawab soal non objektif atau esai. Di sini klik pada salah satu pilihan jawaban, kemudian ketik alasanmu dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Ini pendapat pengamat. Setelah membaca teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Kita bisa memilih setuju atau tidak setuju, jelaskan alasanmu. Nah, ini mari kita bahas. Berdasarkan infografis atau informasi ini, sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Jadi kalau menurut pendapat pengamat itu kita menilai adalah kita tidak setuju terhadap pendapat pengamat itu. Mengapa? Karena justru makan ikan itu membuat kita menjadi sehat, cerdas, dan pintar. Bukan malah menjadi kurang sehat. Dikatakan ini adalah berlebihan, berarti pendapat pengamat tersebut kurang tepat. Inilah untuk
contoh soal literasi tentang teks informasi. Dan contoh yang kedua teman-teman sekalian, kita pada saat mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri kami itu ada soal seperti ini yang sempat saya screenshot. Itu kita diminta untuk membuat soal tentang kunjungi Museum Tekstil Member NTC Dream Belajar Membatik. Ini sudah kita baca semuanya, maka kita bisa membuat soal demikian nih. Kita pembahasannya seperti ini, kita garis bawahi yang penting-penting. Mereka kagum mendengar penjelasan bahwa batik merupakan warisan Indonesia yang diakui UNESCO. Kemudian Rejun CS sudah kompak berbicara bahasa Indonesia, jadi mereka bisa bahasa Indonesia. Kemudian kita ambil kata Jamin sudah sibuk mengabadikan isi museum dengan kameranya. Kemudian Hechan sampai melongo berkata, wah ketika melihat batik paling pertama di Indonesia. Kemudian Zeno menilai batik tulis kelihatan lebih indah. Kemudian ada menegur Hechan untuk tidak menyentuh batik yang ada. Kemudian Rejun mencoba pakai blangkon. Kemudian mereka mencoba sendiri membuat batik. Jadi semuanya mencoba membuat batik. Kemudian ada 6 anggota dari NTC ini. Ini merupakan kata-kata penting dari teks ini yang harus dipahami sebelum menjawab soal. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah membaca teks kunjungi Museum Tekstil Member NTC Dream Belajar Membatik, ada satu pernyataan yang tepat adalah NTC Dream kurang menggemari batik. Ini tidak tepat. Batik tulis kelihatan sama dengan batik cap. Ini juga kurang pas. Batik warisan budaya Indonesia diakui UNESCO, mengunjungi museum sejarah. Ini yang dikunjungi adalah Museum Batik. Menurut kita jawabannya adalah ada batik sebagai warisan budaya. Nah, ini merupakan contoh soal yang pilihan ganda seperti biasa, satu jawaban benar. Selanjutnya teman-teman, contoh soal yang berikutnya adalah disuruh memasangkan menjodohkan. Pasangkanlah setiap pernyataan kolom kiri dengan kolom kanan sesuai dengan kutipan teks. Tandailah dengan menarik garis hubung yang jelas. Di sini ada 6 orang, Rejun, Jamin, Jisun, Zeno, Hechan, dan Jenle. Mengabadikan dengan kamera membuat video atau vlog yang akan diupload ke channel YouTube-nya. Ini adalah siapa? Ini adalah Jamin pada teks tadi. Kemudian mencoba memakai blangkon. Siapa? Dipasangkan, yaitu Rejun. Mencoba membuat batik pada kain putih, tadi ada semuanya. Berarti semuanya adalah dijodohkan kepada mencoba membuat batik pada kain putih, dan masing-masing mereka bangga hasil karyanya. Ini bentuk soal menjodohkan pada literasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kita disuruh untuk memberikan tanda checklist atau centang pada kolom ya atau tidak tabel berikut informasi pada teks tersebut. Berdasarkan teks tadi dikatakan batik tulis lebih baik daripada batik cap karena membuatnya lama. Ini menurut kita adalah benar. Ya. Kunjungan ke Museum Tekstil diikuti 5 orang dari Cina. Ini kurang tepat, tadi pesertanya adalah 6 orang. Mereka bangga terhadap batik buatan Indonesia. Ini sangat tepat sekali. Demikian teman-teman untuk beberapa contoh review soal tentang literasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Kalau ada apa-apa mari kita saling sharing.